Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di Kojah Sastra. Hanya disiarkan di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Nah, gimana kabar Anda? Ya, semoga aja kabarnya sehat dan selalu baik-baik saja ya, meskipun cuaca belakangan ini agak kurang bisa kita akrabi nih ya. Karena paginya panas, sore tadi ya hujan. Nah, ini namanya bisa membuat sedikit badan kita akan sedikit harus melakukan penyesuaian. Iya. Dan malam hari ini hari yang spesial karena selain hari libur tanggal merah ya, 1 Mei itu selalu kita peringati sebagai Hari Buruh Internasional. Seluruh dunia ya, buruh di seluruh dunia, di lapisan bumi dimanapun ya, hari ini sedang memperingati Hari Buruh. Nah, bertepatan dengan Hari Buruh, maka Kojah Sastra coba menampilkan satu topik berkenaan dengan buruh, potret buruh dalam sastra Indonesia. Ya, ada banyak ya kalau kita bicara tentang buruh dalam sastra Indonesia, tidak bisa lepas ya. Sastra Indonesia ini selalu mengangkat tema-tema yang relevan dan realistis, sangat terkait dengan kenyataan sehari-hari. Salah satunya masalah buruh. Why? Kenapa? Karena memang ya, yang namanya sastra, baik itu dalam bentuk novel, puisi, ataupun drama, naskah drama, ini sebenarnya berusaha memotret kehidupan kita sehari-hari, dan itu biasanya berkenaan dengan pengalaman yang paling pribadi, individual banget, personal banget. Makanya menjadi sangat rumit ya kalau kita memahami novel misalnya. Nah, kita akan berusaha untuk mencari ataupun menemukan alur karakter dan lain sebagainya. Kita akan ketemu dengan hal-hal yang kadangkala di luar dugaan. Ya kan? Kenapa? Karena setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda pula. Nah, makanya malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas topik ini sekaligus sebagai peringatan Hari Buruh Internasional. Tapi sebelumnya saya mau kasih ucapan dulu nih. Makasih buat Satrio Sketser nih. Kirim WA, kirim foto, udah beli radio, wah siap hadir mendengarkan nih katanya. Oke, siap, terima kasih ya. Yang lain juga boleh ya untuk ikutan berkomentar ya, menyampaikan komentar Anda, baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855422912. Nah, temanya mengenai masalah buruh dalam sastra. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata kenapa sih masalah buruh atau topik buruh menjadi salah satu yang menarik disorot dalam dunia sastra? Ya sebenarnya sih nggak cuma di dunia sastra ya, jurnalistik juga demikian. Setiap kali ada peringatan Hari Buruh, agenda Hari Buruh selalu menjadi sorotan, selalu mendapatkan sorotan kamera. Seperti tadi ya, wow luar biasa, aksi buruh di Monas ya, yang dihadiri oleh Presiden Prabowo dan juga beberapa pejabat penting lainnya ya. Dan itu momentum yang selalu dinanti-nanti. Nah, saya tadi sempat mengikuti live streaming di YouTube ya mengenai acara tadi. Seru sih. Kira-kira Anda akan menyikapinya seperti apa? Nah, itu ada terserah.
bergantung pada persepsi Anda. Tapi malam hari ini saya tidak sedang ingin mengomentari kejadian tadi, tapi saya ingin mengajak kita memikirkan, kita membayangkan betapa masalah buruh di Indonesia ini masih menjadi persoalan-persoalan yang luar biasa menarik untuk diulik, terutama lagi dalam dunia sastra Indonesia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada beberapa faktor ya. Salah satunya adalah beberapa pengarang Indonesia, beberapa sastrawan besar Indonesia ini rupa-rupanya juga seorang buruh. Nah, siapa saja mereka? Nah, mau tahu? Mau tahu banget? Nah, silakan. Anda jangan pindah kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra ya. Saya akan bawakan untuk Anda. Nah, baik. Saya akan langsung aja deh ke salah satunya. Nah, salah satu tokoh sastrawan Indonesia yang juga seorang buruh adalah Hamsat Rangkuti. Ya, Hamsat Rangkuti ini seorang lelaki yang penampilannya begitu sederhana, dan dia lahir di Titik Kuning, Medan, Sumatera Utara pada 7 Mei 1943. Dia adalah seorang sastrawan Indonesia, dikenal luas oleh masyarakat terutama dengan cerita-cerita pendeknya. Nah, beberapa buku terbaru terbitan mana ya? Saya lupa. Itu banyak nih kumpulan-kumpulan cerpen yang diterbitkan ulang dari karyanya Hamsat Rangkuti. Saya beberapa waktu lalu sempat nengok ke toko buku kumpulan cerpennya Hamsat Rangkuti, banyak bertebaran di sana. Nah, dia ini punya saudara 6 jumlahnya, dan masa kecilnya dilewatkan di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Nah, dia suka menemani bapaknya yang bekerja sebagai penjaga malam yang sekaligus merangkap sebagai guru mengaji di pasar kota perkebunan itu. Bisa dibayangkan ya, bagaimana kemudian kehidupan masa itu ya, masa kecilnya Hamsat Rangkuti yang setia menemani bapaknya sebagai seorang satpam gitu, yang juga bekerja sebagai guru ngaji. Nah, kehidupan yang kurang beruntung ini mengharuskan Hamsat membantu ibunya juga untuk ikut mencari makan dengan menjadi penjual buah di pasar. Nah, selain bekerja sebagai buruh lepas di perkebunan tembakau, Hamsat Rangkuti ini juga seorang pekerja yang ulet, dan seperti dikatakan dia, dulu belum ada semprotan hama. Jadi dikerahkan orang untuk merawatnya, dan tiap hari Hamsat Rangkuti itu ikut ibunya untuk membolak-balik daun tembakau. Kalau ada ulat, dia yang ngambil. Nah, setelah terkumpul ulat-ulat itu, mereka masukkan ke dalam tabung yang kemudian dihitung jumlahnya oleh mandor perkebunan. Menghadapi kepedihan karena belitan kesulitan ekonomi pada waktu itu, Hamsat sering menghabiskan hari-harinya dengan melamun dan berimajinasi bagaimana memiliki dan menjadi sesuatu. Nah, dari situlah berkembang berbagai pikiran liar yang antaranya dia tuangkan dalam cerita-cerita pendeknya. Nah, kebetulan juga nih, ayahnya ini selain sebagai seorang guru ngaji ya, kebiasaannya adalah suka mendongeng. Nah, nampaknya kegemaran ayahnya mendongeng inilah yang kemudian diturunkan menjadi bakat alamiah kepada Hamsat Rangkuti. Hanya saja kalau Hamsat Rangkuti nggak bisa cerita dengan lisan gitu, tetapi lebih suka dengan tulisan. Berbeda dengan ayahnya. Nah, pendidikan SMA-nya hanya sampai kelas 2 di tahun 1961.
karena ia tidak mampu membayar uang sekolah, dan Hamzat kemudian bekerja sebagai pegawai sipil kantor kehakiman Komando Daerah Militer 2 Bukit Barisan di Medan. Tapi hasrat untuk menjadi pengarang ini lebih besar ketimbang bertahan sebagai pegawai. Saat itu kebetulan akan berlangsung konferensi karyawan pengarang seluruh Indonesia atau KKPI di Jakarta. Dan dia termasuk dalam delegasi pengarang Sumatera Utara pada tahun 1964. Nah, setelah pulang, kata dia ya, dia memutuskan tinggal di Jakarta. Nah, dan dia tinggal di Balai Budaya Jalan Gereja Teresia, Jakarta Pusat. Waktu itu dia tidur di ubin beralaskan koran karena ubinnya lebih rendah dari jalan. Lantainya sering kebanjiran kalau hujan. Itu kenang Hamzat di tahun-tahun awal penderitaannya di Jakarta. Tapi di sini dia ini bisa menguping obrolan para seniman senior yang sedang mengadakan acara kesenian atau sekadar berkumpul-kumpul di sana. Dan karirnya sebagai penulis cerita pendek dimulai sejak tahun 1962 dan pemimpin redaksi majalah Horizon. Nah, ya, dia tidak mampu berlangganan koran dan membeli buku. Dan dia akhirnya terpaksa membaca koran tempel di kantor wedana setempat. Jadi dulu itu ya ada koran yang selalu ditempel di depan kantor, di halaman kantor-kantor penting kayak misalkan kecamatan, kelurahan atau kantor-kantor manapun ya, yang ruang publik gitu ya. Nah, di sana orang boleh-boleh saja membaca koran itu dengan bebas. Nah, di sanalah dia kemudian berkenalan dengan karya-karya para pengarang terkenal, misalkan Anton Chekhov, Ernest Hemingway, Maxim Gorky, O. Henry, dan juga Pramudia Anantatur. Dan dari sini pula kepengarangannya tumbuh dan berkembang. Ya, masih di SMP di Tanjung Balai Asahan di tahun 1959. Dia sudah menghasilkan cerpen yang pertama, judulnya sebuah nyanyian di Rambung Tua. Dan cerpen ini dimuat di sebuah koran di Jakarta, di Medan. Nah, keren ya, SMP sudah bisa nulis cerpen. Dan dengan kehidupan yang ya begitu aja. Kita gimana nih? Nah, ada beberapa karya yang terkenal dari Hamzat ya. Apalagi sekarang ini Hamzat Rangkuti sudah bisa mencapai cita-citanya menjadi seorang penulis cerpen yang berhasil. Dan sejumlah cerpennya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Seperti Sampah Bulan Desember yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, serta Sukri Membawa Pisau Belati yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Nah, dua cerpen dari pemenang cerita anak terbaik tahun 75 tahun Balai Pustaka tahun 2001. Ini juga karyanya Hamzat Rangkuti. Di antaranya adalah Umur Panjang untuk Tuan Joyo Koroyo dan Senyum Seorang Jenderal. Nah, pada tanggal 17 Agustus dimuat dalam Beyond the Horizon short stories from Contemporary Indonesia yang diterbitkan oleh Monash Asia Institute. Nah, sementara 3 kumpulan cerpen lainnya ada Lukisan Perkawinan, Cemara di tahun 1982 dan Sampah Bulan Desember di tahun 2000. Masing-masing diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, Graffiti Pers, dan juga Kompas. Selain cerpen, dia juga menulis novel. Novel pertamanya adalah Ketika Lampu Berwarna Merah. Novel ini sempat memenangkan sayembara penulisan roman DKI yang kemudian diterbitkan oleh Kompas pada tahun 1981. Nah, bagi Hamzat, proses kreatif itu lahir dari daya imajinasi dan kreativitas. Sehingga ia pernah bilang pada suatu seminar di Ujung Pandang
bahwa para seniman rata-rata pembohong. Tapi bagaimana ia sendiri terilhami? Hamzat lalu menunjuk proses penciptaan cerpennya, maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Itu pengalaman yang menarik ya. Nah, dia juga sudah mendapatkan penghargaan, diantaranya adalah penghargaan Insan Seni Indonesia di tahun 99, kemudian penghargaan sastra pemerintah DKI Jakarta tahun 2000, penghargaan khusus Kompas tahun 2001 atas kesetiaan dalam penulisan cerpen, penghargaan sastra pusat bahasa tahun 2001, dan pemenang cerita anak terbaik 75 tahun Balai Pustaka tahun 2001. Itulah profil dari Hamzat Rangkuti. Nah, ada siapa lagi kira-kira sastrawan yang juga seorang buruh? Lebih dalamnya sih kayaknya seru nih cerita-cerita dari Hamzat Rangkuti. Oke deh, saya akan hadirkan, tapi kita mesti bersabar dulu ya. Iya, saya akan kembali setelah kita simak informasi dan juga saya ingin hadirkan juga nih musikalisasi puisi untuk Anda di malam hari ini. Ini dia. Satu musikalisasi puisi dari Oke deh, saya mau muterin lagu aja deh yang ini. Orang-orang kalah, Kantata Takwa. Tetap station di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Cerpen atau ise, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Aduh, tiap ruku dan sujud, lutut saya makin nyeri. Sholat jadi nggak khusyuk. Waduh, bahaya itu Pak Dodi. Dulu saya juga begitu. Sudah terapi sana-sini, tapi hasilnya cuma sebentar aja. Tetapi sejak rutin minum susu Delicia Platinum, alhamdulillah, sendi terasa lebih ringan, tulang juga nggak mudah ngilu, bahkan di pernapasan pun juga enteng, Pak. Susu Delicia memangnya aman? Insya Allah aman. Delicia Platinum ini rendah laktosa, tinggi kalsium, ada kandungan A2 beta kasein juga. Delicia Platinum diformulasikan dari bahan alami secara khusus dan diproduksi dengan teknologi generasi terbaru, membantu Anda mengatasi permasalahan tulang, sendi, dan pernapasan. Delicia Platinum tersertifikasi aman dan bermanfaat. Dapatkan Delicia Platinum di radio kesayangan Anda atau toko online Delicia Platinum sekarang. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah, menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan,
Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, masih dilanjut kebersamaan kita di Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Terima kasih yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik. Dan ya kawan, berbicara tentang buruh, sastra dan buruh. Tadi kita sudah sekelumit ngomongin tentang salah seorang sastrawan yang ternyata dia juga pernah bekerja sebagai seorang buruh. Lalu siapa lagi selain Hamzah Rangkuti? Ada lagi yang lain. Siapa dia? Dia lahir di Jawa Timur, tepatnya di Bondowoso, tanggal 14 Juli 1924. Ayahnya bernama Salim Audah, sementara ibunya Aisyah Jubran. Ya, siapa lagi kalau bukan Ali Audah. Nah, pada saat usia Ali Audah 7 tahun, ayahnya ini meninggal dunia. Ketika itu keempat saudara Ali belum ada yang bekerja. Mereka diasuh oleh ibunya dengan sabar dan bijaksana. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Ali Audah ini bersama kelima anaknya pindah ke kota Kawedanan. Di kota itulah ibu dari Ali Audah membuka restoran, tetapi tidak berumur panjang karena restoran atau mungkin warung ya itu selalu merugi. Nah, lalu apa yang dilakukan? Mereka pindah lagi ke sebuah desa industri di dekat Surabaya. Nah, di tempat itu hidup mereka ditanggung oleh kakak Ali Audah yang bekerja di perusahaan tenun. Nah, untuk meringankan beban keluarga, Ali Audah juga ikut bekerja sebagai buruh di kota Surabaya. Tahun 1941 ya, ketika berusia 17 tahun, Ali Audah pindah lagi ke sebuah desa di pegunungan yang letaknya di sekitar 12 km sebelah timur kota Bogor. Awalnya dia bermaksud untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tapi ya, apa daya, di desa itu hidupnya lebih menderita. Ali Audah hanya bertahan 1 tahun di sana, lalu kembali ke desanya di dekat kota Surabaya. Nah, secara formal, pendidikan Ali Audah ini hanya sampai kelas 2 madrasah karena setelah ayahnya meninggal, Ali Audah tidak lagi melanjutkan sekolah. Nah, pada zaman Jepang, Ali Audah menggunakan kesempatan untuk belajar sendiri. Dia mendapatkan pelajaran politik, sosial, bahasa, serta sastra di Bondowoso, Surabaya, dan Solo. Dan akhir tahun 1949, setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, Ali Audah pindah kembali ke Bogor.
Dan sejak tahun 52 dia menjadi wartawan, freelancer ya, dan menulis di berbagai media seperti Harian, Pedoman Abadi, Indonesia Raya, Siasat, Kompas, dan Sinar Harapan. Tahun 53, setelah terserang penyakit jantung dan paru-paru, Ali Audah keluar dari perusahaan swasta dan hidup dari hasil karangannya. Nah, pada saat itu Ali banyak mempelajari kebudayaan dan masalah Islam. Sementara tahun 61 sampai 79, Ali Audah sudah mengajar agama Islam di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, LPKJ. Nah, selanjutnya dia juga menjadi Ketua Himpunan Penerjemah Indonesia serta menjadi Dewan Redaksi Majalah Horizon dan menjadi dosen humaniora di Institut Pertanian Bogor. Padahal cuman tamatan madrasah ya. Ya itulah orang dulu ya. Keren. Gak butuh ijazah. Duh, kalau sudah ngomongin ijazah nih bikin rame aja nih. Nah, saat pendudukan Jepang, Ali Audah menulis cerpen. Kemudian cerpen itu dikirimkan ke majalah yang terbit di Jakarta, tapi karangannya itu tidak ada satupun yang dimuat. Hal itu tidak membuatnya putus asa. Dia malah terus berusaha dan semakin banyak membaca serta mengarang. Pada tahun 46, Ali Audah sempat mengikuti lomba mengarang sandiwara di Jawa Timur. Dan tanpa disangka-sangka, dia menang dalam lomba itu. Nah, dengan kemenangan itu, Ali Audah mencoba menulis sajak. Kemudian sajak-sajaknya itu dikirimkan ke majalah sastrawan yang terbit di Malang. Nah, saat tinggal di Bondowoso, Ali Audah ini sempat merasa terpencil. Dia tidak memiliki kawan yang bisa diajak bicara. Ya mungkin cara berpikirnya yang beda nih. Dan Ali Audah pun pindah ke Solo. Di Solo, dia berkenalan dengan beberapa pengarang dan seniman seperti Muhammad Dimyati. Dan menurutnya Muhammad Dimyati ini punya jasa yang sangat besar di bidang kesusastraan dan kebudayaan. Nah, Ali Audah juga mendapatkan hadiah pertama dalam menulis biografi dan filsafat penyair Pakistan, yaitu Muhammad Iqbal. Nah, motivasi Ali Audah menjadi pengarang itu karena ia ingin dalam tanda kutip berbicara. Ya, karena banyak masalah yang menekan perasaan dan pikirannya, tetapi ia tidak mengerti cara menyampaikannya. Jadi Ali Audah ingin menyatakan pikirannya, perasaannya yang berkecamuk dalam jiwa. Tetapi dia tidak pandai dan tidak suka bicara. Ali Audah kini lebih dikenal sebagai seorang penerjemah daripada sastrawan. 20 tahun lebih dia menerjemahkan buku-buku sastra, filsafat, dan agama. Dan lebih lanjut, Ali Audah juga mengkhususkan diri dalam menerjemahkan karya sastra Arab modern. Nah, pengkhususan ini dilakukan atas dorongan Asrul Sani, dan dia juga mempunyai perhatian yang besar dalam pengajaran sastra di SMA. Ya, ada banyak karya yang sudah dibuahkan dari usaha ataupun dari daya kreasi Ali Audah. Dan ya nanti cari sendiri deh. Karyanya apa aja. Nah, yang menarik itu dia padahal cuman tamatan madrasah tapi bisa menjadi dosen, bisa menjadi, ya keren. Ya orang-orang dulu emang keren ya, karena memang semangat mereka untuk belajar, semangat mereka untuk mengubah hidup, perjuangannya luar biasa. Berbeda mungkin dengan zaman sekarang. Perjuangannya nggak sepayah dulu gitu ya. Apalagi kawan-kawan buruh gitu. Oke. Masih ada lagi? Ada. Tapi seperti biasa, lagu aja dulu. Nanti saya lanjut lagi deh. Tetap session di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Satu persembahan masih dari kantata Takwa nih. Saya ingin hadirkan satu lagu yang menceritakan tentang kisah tragis seorang buruh, Marsina. Untuk Anda di kesempatan kali ini di Koja Sastra.
sebuah potret unjuk rasa dengan latar pabrik arloji terpampang di harian pagi. Di balik potret buram itu berlangsung pelecehan terhadap upah dan nasib buruh. Di balik potret buram itu berlangsung protes dan demonstrasi segenap daya hidup. Oh Marsina, di menara tinggi manakah bendera keadilan harus kita pancangkan? Kalau semua menara tinggi penuh iklan, di gelombang samudra manakah hak asasi manusia harus kita muarakan? Kalau semua gelombang samudra penuh limbah, di bentangan langit manakah upah hak asasi buruh harus kita kibarkan? Kalau semua bentangan langit penuh api dan prahara, oh Marsina, kebiadaban selalu merebak, mengotori zaman. Dari politik kami belajar taktik dan kekuasaan, tapi ancaman selalu menghadang di hadapan. Dari ekonomi kami belajar mengantisipasi rezeki, tapi monopoli selalu memperoleh simpati. Dari moral dan sosial kami belajar kearifan, tapi kesenjangan selalu merajai kehidupan. Dari kesenian kami belajar mencintai keindahan,
Sebuah potret unjuk rasa dengan latar fabrikologi bersampah di harian pagi. Balik potret buram itu berlangsung upacara penguburan dan berlangsung bahwa di balik potret buram itu berlangsung prosesi pengadilan yang berantai dan panjang. Oh Martina, Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang bener. Yuk kita mulai lagi ya. Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan? Atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Batik. Ada Koja Sastra, obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285 424 474 atau via WA di 0855 420 912. Catat ya, Koja Sastra. Tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Salam sastra, salam Koja Sastra. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adek, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilas sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya. Lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Lagu-lagu hits Iwan Fals. Senada dengan lirik yang ditulis Frankie Sahilatua. Dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia
hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 420912. Legenda musik Indonesia berbagi cerita di balik titian nada. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, balik lagi di Kojah Sastra, masih bersama saya Ribut Ahwandi ya. Silakan Anda yang mau beratensi juga boleh. Baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Terima kasih Zainal di Banyurep ya yang sudah kirim apa nih, cerpen. Oke deh, saya nanti pelajari dulu ya. Kira-kira apakah cukup layak atau tidak gitu ya. Baik. Kita masih bahas satu tema kita malam hari ini mengenai buruh, ya potret buruh dalam kesusastraan Indonesia. Tadi sudah ada dua tokoh yang ternyata selain sebagai sastrawan, mereka ini bekerja sebagai buruh. Nah, ada Ali Audah dan Hamzat Rangkuti. Lalu siapa lagi kira-kira yang juga ikutan jadi buruh? Nah, ini dia salah satu sastrawan yang juga buruh, namanya Wowo Hesti Prabowo. Nah, dalam sebuah artikel yang sempat dimuat di komunitas sastra Indonesia Literary Community ya. Ini ada satu artikel yang menarik mengenai Wowo Hesti Prabowo. Nah, saya bacakan aja untuk Anda. Kini rekan-rekannya menjulukinya sebagai juragan gudeg. Warung gudegnya sering dijadikan tempat berkumpul untuk berkesenian. Lantai atas warungnya itu biasa dijadikan tempat pameran, diskusi sastra, serta pementasan seni. Penyuka burung dan jenggot ini bilang sastra jalan kalau ada duit. Wah, ya benar sih. Dulu ia adalah manajer personalia di sebuah perusahaan swasta, tapi sikap kesehariannya kerap tidak seiring dengan pemilik perusahaan. Ia dinilai lebih cenderung membela kepentingan pekerja dibanding perusahaan. Apa boleh buat? Sikap itu berbuntut dikeluarkannya surat pemutusan hubungan kerja alias PHK. Menarik nih. Kenapa ya selalu seperti itu ya? Nah, peristiwa di akhir 90-an itu membawa jalan hidup Wowo Hesti Prabowo, manajer personalia itu, berbalik. Pria kelahiran Purwodadi Grobogan, 16 April 1963 itu kini kembali ke habitatnya menjadi seniman, dan dari pesangon yang dia terimanya ia menerbitkan antologi puisi memuat karya-karya sastrawan se-Jabodetabek dan bekerja sebagai buruh pabrik dan terus menulis. Ini adalah dua hal yang selalu menyatu di dalam diri Wowo selama tidak kurang dari 15 tahun masa kerjanya di berbagai perusahaan. Setamat dari STMA Kimia Yogyakarta tahun 83, ia memang langsung bekerja sebagai buruh pabrik, tetapi kegemarannya menulis puisi dan artikel semasa masih bersekolah tidak serta-merta berhenti. Nah, ini keren. Biasanya ya,
kalau sudah bekerja kayaknya sudah mulai berhenti deh untuk menulis, ya nggak sih? Iya, banyak kan gitu ya. Kecuali mungkin yang ya kebanyakan ya, saya bilang kebanyakan. Ya beberapa teman saya deh misalnya yang dulunya suka nulis gitu, begitu sibuk dengan pekerjaan sudah nggak mau nulis lagi, meninggalkan dunia menulis gitu. Ya kalau pun mau menulis cuma catatan pribadi gitu di HP-nya gitu. Nah ada juga yang bekerja sekalipun pekerjaannya ya ada kaitannya dengan tulis menulis, misalnya sebagai dosen, belum tentu mereka juga rajin menulis. Dosen sastra pula ya. Hai. Nah lanjut lagi tentang Wowo ya. Ia agaknya tak ingin berjalan sendiri dan Wowo mengenalkan dunia kesenian kepada sesama buruh. Para pekerja itu dituntun menulis puisi, mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka melalui tulisan. Melalui serikat pekerja, ia membentuk komunitas dan mengajari para buruh menulis sastra. Ya, sastra buruh. Kemudian menggelinding menjadi pembicaraan kalangan pemerhati sastra. Maka sastra buruh kerap diidentikan dengan pergerakan. Dan bagi buruh, seperti ditulis oleh Wowo dalam pengantar sebuah bukunya, puisi adalah mulut. Ketika hak-hak buruh ditebas, kebebasan buruh dibelenggu, kehidupannya ditindas dengan berbagai intimidasi dan kesewenangan, maka untuk menggerakkan isi hatinya, buruh butuh mulut. Dan mulut itu adalah puisi. Jadi puisi bagi buruh adalah media untuk berjuang. Wowo tak sekadar berpuisi dan mengenalkan seni dan sastra kepada para buruh. Ia ikut turut ke jalan, memperjuangkan nasib buruh. Bertepatan 50 tahun Indonesia Merdeka tahun 95, mantan Ketua Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI PT Berlina Tangerang ini melakukan aksi protes terhadap kesewenangan yang menimpa kaum buruh. Saya mogok bicara selama 50 hari. Itu yang dikatakan Wowo, pendiri komunitas budaya buruh Tangerang, Bubutan. Nah, berhenti dari pekerjaan sebagai buruh pabrik itu rupanya tidak membuat dia berhenti berkarya. Justru sebaliknya, produktivitasnya meningkat, aktivitasnya kian tinggi. Kumpulan puisinya terbit dalam sejumlah buku. Sebutlah misalnya Buruh Gugat pada tahun 99, Presiden dari Negeri Pabrik tahun yang sama 99, dan Lahirnya Revolusi di tahun 2000. Nah, puisi-puisinya itu juga tersebar ke dalam sejumlah antologi seperti Hijrah, Bangkit, Rumah Peta, Trotoar Cisadane, Mimbar Penyair Abad ke-21, dan Resonansi Indonesia yang diterbitkan dalam 2 bahasa, Indonesia dan juga Mandarin. Nah, dia ini ternyata ya bukan lulusan sastra tapi Fakultas Teknik untuk jurusan Teknik Kimia Tekstil UNIS Tangerang tahun 96. Dia juga pernah menjadi ketua Yayasan Komunitas Sastra Indonesia atau KSI. Juga yang menggelindingkan atau yang mulai mewacanakan munculnya komunitas roda-roda budaya serta penggagas Institut Puisi Tangerang. Nah, roda-roda budaya ini kawan, komunitas ini adalah gabungan buruh dan sastrawan. Sedangkan Institut Puisi Tangerang ini lembaga untuk mengantarkan buruh agar tidak minder di tengah pergaulan sastra. Kalau dulu sastra itu elit, kini sastra itu milik siapa saja katanya. Nah, Wowo memang tidak pernah tidak semata berkesenian, karena saat di PHK sebagian pesangonnya itu dia gunakan untuk mendirikan rumah makan. Nah, pernah mensuplai makanan rantang ke 13 perusahaan dan Wowo merasakan penghasilannya jauh melampaui gaji sebagai buruh. Gaji setahun bisa setara dengan penghasilan sebulan dari hasil usaha.
Nah itu dia rasakan dan dia menyesal 15 tahun bekerja di pabrik. Tapi mungkin inilah jalan Tuhan untuk menunjukkan Wowo pada sesuatu yang lebih gitu ya. Nah Wowo ini suka menyebut usahanya itu sebagai jualan sambal. Nah menempati ruko 2 lantai, 2 rumah makan Galeri Gudeg Yogya ini yang menjadi miliknya itu di Bilangan Tangerang ya. Ini sering disambangi para seniman untuk melakukan kegiatan seni. Dan belakangan ini bersama rekan-rekannya, Wowo mencetuskan pamflet Sastra Bumi Putra, sekaligus menjadi pemimpin redaksinya. Nah bersama rekan-rekannya, baik melalui pamflet sastra itu maupun lewat aksi nyata, ia menggugat bentuk dominasi komunitas sastra yang satu atas komunitas sastra yang lain. Nah lewat sastrawan Ode Kampung, ia menjadi penanda tangan pertama penolakan terhadap bentuk dominasi komunitas sastra yang satu atas komunitas sastra yang lain. Sastrawan Ode Kampung juga menolak eksploitasi seks dalam karya sastra. Ia juga menggugat dominasi kapital asing atas kegiatan sastra di tanah air yang memperalat keindonesiaan kita. Ya, dunia seni bagi Wowo menjadi bagian yang sulit dipisahkan dalam kehidupannya. Tanpa itu, dia merasakan hidup yang hambar. Wowo mengaku menemukan kepuasan batin bergelut dengan dunia seni. Dengan berkesenian, menurut Wowo, dia bisa merasakan nikmatnya gudeg. Maksudnya hidup. Itulah tulisan dari siapa ini? Ini tulisan ini, artikel ini pernah juga dimuat di harian Republika, terbit pada tanggal 26 Agustus tahun 2007 silam. Ya begitulah, keren ya. Wowo Hesti Prabowo. Kita nunggu nih di Pekalongan. Kayaknya seru nih kalau kita ada. Oke. Masih akan saya lanjutkan lagi untuk perjalanan Koja Sastra hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Lagu apa lagi nih yang mau kita putar? Pastilah ya, kalau kita bicara tentang nasib bangsa ini, nasib para buruh di negeri ini, nggak ada yang nggak gelisah. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Anak sekarang tuh kalau ngomongin liburan apa sih Mas? Healing ya. Healing. Nah itu kita perlu bedain dulu tuh. Sebenarnya liburan sama healing tuh sama apa beda? Oke, nah itu dia. Ketika di luar itu biaya itu naik, tetapi kita masih melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, artinya kita sudah terjebak ke dalam zona nyaman. Jadi kan sebenarnya banyak pikiran-pikiran yang hati-hati loh, kita bisa terjebak di pikiran itu. Padahal pikiran itu tidak membantu kita dalam keseharian. Tidak hanya sekedar anak kita mamanya keterlambatan bicara kemudian kita anggap sepele, jangan. Tapi apakah ada faktor-faktor lain yang menyertai dalam proses tumbuh kembangnya? Siapa sih yang gak ingin menjalani hidup yang membahagiakan? Tentu siapapun akan sangat mendambakannya. Makanya, supaya hidup Anda makin bahagia dan bermakna, simak obrolan seputar Anda dan keluarga setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Anda dan keluarga, karena keluarga begitu berharga. BTN Mobile kini bertransformasi,
Balai Super Apps hadir menemani. Satu aplikasi, semua terkoneksi, bikin hidup lebih praktis, semua pasti. Cari rumah, langsung klik aja. Community, bayar tagihan praktis. Promo, seru, merchant banyak banget. Balai Space bikin nyaman, lengkap banget. Satu aplikasi, semuanya ada. Download Balai sekarang, yuk mulai cerita. Apapun yang kamu butuhin, semua ada di sini. Dari properti sampai promo, praktis dan pasti. Balai Super Apps, hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps, bodoh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps, bodoh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Balai Super Apps, hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps, bodoh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Inspirasi. Malam yang bikin kamu ketagihan. Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang bener. Yuk kita mulai lagi ya. Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan? Atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Batik. Ada Koja Sastra, obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285 424 474 atau via WA di 0855 420 912. Catat ya, Koja Sastra. Tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Salam sastra, salam Koja Sastra. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, masih dilanjut kebersamaan kita di Koja Sastra. Ada saya Ribut Ahwandi yang setia menjadi kawan Anda sampai pukul 9 malam ya. Oke, masih dilanjut obrolan kita seputar potret buruh dalam sastra Indonesia. Saya masih mencoba menyoroti ya beberapa sastrawan, kilas balik mengenai tokoh-tokoh sastra yang sastra Indonesia terutama yang ternyata juga pernah atau minimal pernah memiliki pengalaman bekerja sebagai buruh. Ali Audah, Hamzat Rangkuti, Wawa Hesti Prabowo, lalu siapa lagi? Ini dia. Kalau yang satu ini sudah dibilang, boleh dibilang ini senior banget nih. Dia boleh dibilang seorang budayawan, sastrawan, juga seorang penulis tersohor di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Arswendo Atmowiloto. Ya, dia meninggal pada tanggal 19 Juli tahun 2019 lalu ya. Tapi apa ya, Arswendo Atmowiloto ini meninggal dalam usia 70 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker prostatnya yang menggerogoti tubuhnya beberapa bulan sebelum dia meninggal. Dan sosok Arswendo Atmowiloto
sekalipun telah tiada. Ini kalau Anda pernah menemukan novel-novelnya, asik loh menikmatinya. Ya, saya tertarik banget dengan karya-karya beliau. Salah satu yang membuat saya tertarik itu novel Blakanis, ya, yang kemudian saya analisis sebagai tesis saya, sebagai objek kajian saya di tesis waktu itu. Menarik, karena Arswendo Atmowiloto dalam novel Blakanis berusaha memotret kehidupan masyarakat pinggiran di perkotaan metropolitan. Ada kelucuan, ada satir, dan pokoknya keren. Hal-hal yang membuat mungkin kita akan berdecak kagum, atau juga bisa jadi melongo gara-gara oh iya ya gitu lah, menemukan hal-hal semacam itu. Salah satu ungkapan yang menarik itu dalam novel itu bahwa yang namanya kejujuran itu berbeda dengan yang namanya belaka. Kalau jujur itu masih ada yang namanya ruang dan waktu, bergantung pada tempat dan kepentingan, dengan siapa juga gitu. Tapi belaka atau blokosuto atau blakasuta itu orang nerocos aja gitu loh. Artinya dia bilang aja terus terang, tetapi ya itu tadi, konsekuensinya jauh lebih berat daripada kejujuran. Nah, keren sih. Dan yang menarik lagi adalah kejujuran itu apa ya, bukan sesuatu yang mesti untuk diajarkan, tetapi dilatih. Dan untuk melatih menjadi orang atau pribadi yang jujur, itu seperti naik sepeda dalam novel itu. Kalau kita tidak pernah takut jatuh, ya, takut terluka, ya tidak akan pernah bisa naik sepeda. Begitu juga dengan jujur. Kalau kita takut untuk apa ya istilahnya berhadapan dengan risiko konsekuensi, ya selamanya kita tidak akan pernah jujur. Ya kawan, Arswendo Atmowiloto awalnya sebenarnya bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, tapi dia justru melanjutkan pendidikan di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra IKIP Solo. Itu pun tidak tamat. Nah, meski begitu, dia pernah mengikuti program penulisan kreatif di Iowa University, Amerika Serikat. Maksudnya Amerika Serikat ya. Nah, setelah keluar dari kuliah, Arswendo sempat juga bekerja sebagai buruh pabrik bihun dan susu. Dan dia juga pernah menjadi tukang jaga sepeda, tukang parkir ya, sampai hingga pemungut bola di lapangan tenis. Nah, Arswendo mulai merintis karirnya sebagai sastrawan pada tahun 1971 melalui cerpen berjudul Sleko yang dimuat di majalah Mingguan Bahari. Nah, selain menulis, Arswendo juga aktif sebagai pemimpin di Bengkel Sastra Pusat Kesenian Jawa Tengah, Solo pada tahun 1972. Selanjutnya dia bekerja sebagai konsultan penerbitan Subentra Citra Media antara tahun 74 sampai tahun 90. Dilanjutkan dengan menjabat pemimpin redaksi majalah Hai, juga tabloid Monitor, sampai menjadi pengarah redaksi majalah Senang. Nah, ketika menjabat sebagai pemimpin redaksi tabloid Monitor, Arswendo sempat kesandung kasus waktu itu sampai dia dipenjara gara-gara suatu jajak pendapat. Nah, kala itu tabloidnya memuat hasil jajak pendapat mengenai beberapa tokoh yang menjadikan namanya di urutan ke-10. Nah, satu tingkat di atas Nabi Muhammad waktu itu yang berada di posisi 11. Nah, ini yang kemudian jadi permasalahan dan akhirnya dia dipenjara. Nah, jajak pendapat ini sempat memicu amarah masyarakat Muslim sehingga Arswendo Atmowiloto dihukum penjara selama 5 tahun. Dia
sempat sih meminta maaf kepada masyarakat melalui televisi dan beberapa surat kabar untuk meredakan masalah. Dan yang menarik lagi adalah penjara. Ini hanya mengurung Raga Arswendo, namun pikirannya tetap bebas berjalan kemanapun. Dia ini menulis cerita bertema kehidupan tahanan serta masyarakat ibu kota yang mengalami keputusasaan ketika berada di dalam penjara. Arswendo juga pernah dikecam dan dicap sebagai pengkhianat karena argumentasinya yang dianggap keliru oleh pengamat sastra. Kala itu, Arswendo berpendapat sastra Jawa telah mati. Nah, terlepas dari segala kontroversinya ini kawan, Arswendo Atmowiloto boleh dibilang sebagai tokoh penting dalam dunia literasi Indonesia. Dia adalah seorang penulis yang serba bisa, dan dia banyak mendapatkan penghargaan bergengsi di bidang literasi, baik itu di dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kebanyakan karyanya berupa novel dengan kisah yang dibungkus dengan humor, tetapi juga satir gitu ya, fantastis, serta penuh sensasi. Ya, salah satunya Blakanis. Itu sensasinya dapat banget tuh. Nah, karya Arswendo Atmowiloto ini banyak diterbitkan di berbagai media massa dan juga dalam bentuk buku. Nah, bahkan sejumlah karyanya yang telah dibukukan ada yang sudah diadaptasi ke dalam sinetron maupun film. Misalnya Keluarga Cemara. Nah, Keluarga Cemara ini awalnya adalah tulisan novel dari Arswendo Atmowiloto. Terus ada lagi Canting, ya, naskah Canting. Nah, itu juga Arswendo. Keren sih novelnya. Lalu selain Arswendo siapa lagi? Ini dia. Anda mungkin pernah mendengar kata-kata ini dan sering disuarakan oleh si empunya puisi. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Siapa? Kata-kata siapa? Atau puisi siapa? Ya, betul. Itulah puisi Wiji Tukul. Nah, puisi ini penggalan bait ini ya diambil atau bisa kita temukan di puisinya yang berjudul Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu. Nah, dia ini Wiji Tukul ini adalah seorang aktivis buruh sekaligus penyair. Dia lahir tanggal 26 Agustus 1963 di kampung Sorogenen, Solo, dan tumbuh dewasa dan sempat bekerja sebagai buruh di samping menulis serta mendeklamasikan puisi-puisinya. Wiji adalah salah satu dari 13 orang hilang pada tahun 97 sampai 98 jelang tumbangnya rezim Orde Baru. Dan kiprah Wiji Tukul yang tak diketahui rimbanya hingga kini sejak dikabarkan diculik tim Mawar difilmkan dengan judul Istirahatlah Kata-Kata. Nah, film karya sutradara Yosep Angginun yang diproduksi tahun 2017 itu bahkan sempat akan ditayangkan di televisi ya, di TVRI sebagai bagian dari program belajar dari rumah waktu itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ini yang menarik, sebagai buruh Wiji Tukul bukan hanya bekerja tetapi juga berjuang untuk kesejahteraan rekan-rekannya sesama kelas pekerja. Itu pula yang akhirnya membuat puisi-puisi karya Wiji Tukul penuh satire, mengkritik rezim penguasa yang membungkam dan membuat rakyat menderita. Kata-kata puitisnya kerap menjadi penyemangat para aktivis ketika memperjuangkan kebenaran sejak perlawanan atas rezim Orde Baru yang tumbang pada tahun 98 itu setelah sekitar 32 tahun berkuasa. Nah, salah satu karya puisi yang penting adalah judulnya Peringatan. Nah, ada bagian yang menarik dalam puisi Peringatan itu.
yaitu ini, bagian ini. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dipungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Ya, perjuangan Wiji Tukul sebagai aktivis itulah yang kemudian membuatnya menjadi musuh bagi rezim Orde Baru. Namanya identik dengan simbol perlawanan akar rumput terhadap penguasa Orde Baru. Dan Presiden Soeharto kala itu, ya, terutama lewat puisi dan syair-syairnya di banyak surat kabar dan mimbar-mimbar bebas, dibikin gregeten gitu. Nah, salah satunya dalam sebuah mimbar perayaan Hari Kemerdekaan tahun 82, Wiji dalam sebuah puisinya menyindir kemerdekaan hanya bisa dirasakan segelintir orang saja di negeri ini. Nah, dalam puisi berjudul Kemerdekaan, Wiji menuliskan kata-kata, kemerdekaan adalah nasi dimakan jadi tai, gitu. Nah, sebagai penyair, Wiji Tukul mendapatkan hasratnya akan kata-kata itu bukan dari kemapanan bacaan buku di tengah keluarga berada. Dia justru lahir sulung dari ayah seorang tukang becak dan ibu yang kadang membantu mencari nafkah dengan berdagang ayam bumbu. Bahkan Wiji harus merelakan dunia pendidikan formalnya berhenti di tengah jalan saat sekolah menengah, mengalah agar biaya sekolah buat adik-adiknya tercukupi. Salah satu adiknya, Wahyu Susilo, yang kini bergerak di bidang perlindungan buruh dan tenaga kerja migran bersama Migran Care. Nah, dikutip dari berbagai sumber ini kawan, Wiji diketahui mulai gemar berdeklamasi sejak sekolah dasar ternyata, SD, dan makin terasa ketika dia SMP. Dan bersama dengan kelompok teater jagatnya, dia pernah mengamen puisi keluar masuk kampung dan kota. Dan jejak perlawanan Wiji Tukul sebagai aktivis dan penyair banyak terlihat. Sempat dalam suatu aksi dia ditangkap serdadu karena dianggap sebagai dalang dan diberi hadiah pukulan. Nah, dalam penangkapan itulah Wiji merasakan pukulan bertubi-tubi dari serdadu, sehingga satu di antaranya meninggalkan bekas pada bagian mata kanannya. Nah, kekerasan itu membekas bukan hanya di tubuhnya, tetapi juga pada batin Wiji. Hingga akhirnya dia mencurahkannya dalam puisinya berjudul Maklumat Penyair yang penggalannya berbunyi begini. Pernah bibir pecah ditinju, tulang rusuk jadi mainan tumit sepatu, tapi tak bisa mereka meremuk kata-kataku. Nah, sebelum aktif bersama Partai Rakyat Demokratik yang menjadi simbol perlawanan melalui jalur politik ilegal, Wiji pernah juga menjadi pimpinan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat atau JAKER. Nah, JAKER ini adalah organisasi yang bergerak melawan pemerintah represif Orde Baru melalui jalur kesenian rakyat. Nah, di struktural PRD, Wiji Tukul sempat menjabat sebagai Ketua Divisi Propaganda dan Editor Suluh Pembebasan Suplemen Kebudayaan Partai. Nah, para aktivis PRD dan Jaringan Pro Demokrasi lebih luas mendesak agar Soeharto menghapuskan paket 5 undang-undang politik, yaitu Undang-Undang Subversi, Undang-Undang Pokok Pers, dan Dwifungsi ABRI. Nah, gong pemberangusan PRD oleh rezim Orde Baru terjadi setelah penyerangan kantor PDI yang berada di kawasan Diponegoro 27 Juli tahun 96. Peristiwa yang dikenal dengan akronim Kuda Tuli itu kemudian menjadikan PRD sebagai kambing hitam, sehingga para aktivisnya diburu rezim Orde Baru. Dan para aktivis PRD kala itu, termasuk Wiji pun, dipaksa harus hidup nomaden menghindari kejaran aparat kala itu. Nah, bukan hanya di Jawa. Tercatat Wiji juga pernah bersembunyi sampai ke Pontianak, Kalimantan Barat. Dan pada bulan Agustus tahun 96, rumah keluarga Tukul di Solo didatangi kepolisian dan militer wilayah Surakarta. Kala itu aparat mengobrak-abrik dan menyita barang milik Wiji seperti buku sampai koleksi kasetnya. Nah, kabar penggeledahan itu
membekas dan mengundang kemarahan Wiji yang sedang dalam persembunyian hingga muncul puisi yang bunyinya begini, penggalanya. Ku terima kabar dari kampung, rumahku kalian geledah, buku-bukuku kalian jarah, tapi aku ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah memperkenalkan sendiri pada anak-anakku. Kalian telah mengajari anak-anakku membentuk makna kata penindasan sejak dini. Nah, hingga gini kawan, pasca tahun gelap yang menyelimuti negara ini, kabar kejelasan soal kehilangan Wiji Tukul dan 12 lainnya ini belum juga mendapatkan titik terang. Meskipun sudah dibentuk panitia khusus orang hilang DPR ya, ini pansus menghasilkan rekomendasi penting terkait 13 orang hilang tahun 1997 dan 98. Namun sejumlah janji untuk mengungkapkan kasus tersebut dalam beberapa kali dan lintas rezim selalu berujung gelap. Tidak ada satupun yang rekomendasi pansus ini dan maupun upaya lainnya yang dijalankan benar-benar menghasilkan. Nah, pada tahun 89 Wiji Tukul mempersunting Siti Diah Sujirah alias Sipon. Buah pernikahannya melahirkan 2 anak yaitu Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah. Fajar kala itu masih balita ketika Wiji menghilang dan diduga diculik. Dan kini Fitri dan juga Fajar meniti jalan hidupnya masing-masing meski tidak lepas dari warisan sang ayah, yaitu kata-kata. Fitri menjadi penulis dan sudah menelurkan antologi Kau Berhasil Jadi Peluru, sementara Fajar menjadi musisi dan berkiprah bersama grupnya Merah Bercerita. Itulah potret buruh dalam sastra Indonesia. Oke. Sudah saatnya nih Kerja Sastra berakhir sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, lebih menantang lagi. Nanti malam pukul 10 ada Rehat Malam. Saya akan kembali bersama Ozi dan juga seorang bintang tamu spesial dari jauh nih. Anak muda yang bekerja sebagai petani. Stay tune terus FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Koja Sastra harus akhiri. Terima kasih. Salam sastra dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.